Kita sering mikir, kalau diabetes itu dalam tanda kutip penyakit modern. Penyakit orang zaman sekarang yang kebanyakan minum boba, makan pizza, burger, geprek, ya intinya junk food lah. Akhirnya, kita percaya kalau dulu pas manusia masih hidup sehat, penyakit ini nggak ada. Tapi, apa benar diabetes baru muncul zaman sekarang? Dan tahukah kalian, jauh sebelum ada alat tes canggih seperti sekarang, satu-satunya cara untuk mendeteksi penyakit ini adalah dengan bantuan makhluk kecil, semut. Sekarang, kita bakal mundur ke ribuan tahun lalu buat nyari tahu kapan si diabetes pembunuh senyap ini pertama kali tercatat dalam sejarah. Bayangkan, ribuan tahun lalu di pinggiran Sungai Nil berdiri sebuah kerajaan besar yang sangat makmur. Rakyatnya hidup sehat, bekerja keras di ladang, dan sangat sejahtera. Tapi di tengah kemakmuran itu, para tabib kerajaan mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Beberapa warga yang tadinya kuat, tiba-tiba lemes dan layu. Masyarakat mereka ada yang terus-menerus buang air kecil. Buang air kecil sampai tubuh mereka menjadi kurus kering. Menurut keyakinan saat itu, buang air kecil yang terlalu banyak itu sampai membuat daging mereka digerogoti. Mereka terus-menerus merasa haus, seolah-olah air yang mereka minum tidak pernah cukup. Ketakutan akan kutukan ini akhirnya dicatat oleh seorang juru tulis di atas gulungan tanaman air yang saat ini dikenal sebagai Papyrus Ebers pada 1500 sebelum Masehi. Di sana, mereka menuliskan ramuan untuk menghentikan buang air yang terlalu banyak. Inilah jejak pertama diabetes dalam sejarah umat manusia. Berabad-abad kemudian, barulah seorang dokter Yunani bernama Arateus memberi nama kondisi ini diabetes, yang artinya sifon atau mengalir terus. Dan di abad ke-17, nama mellitus itu ditambahkan. Mellitus itu artinya madu. Nah, pertanyaannya, kenapa kan? Karena para dokter saat itu mendiagnosisnya dengan cara agak ekstrim, yaitu mencicipi air seni pasien untuk memastikan apakah rasanya manis kayak madu. Lalu, kenapa tubuh kita bisa dalam tanda kutip manis? Mari kita bedah apa yang terjadi di dalam sel kita. Bayangkan sel tubuh kalian itu adalah sebuah rumah. Nah, rumahnya itu kan butuh bahan bakar bernama glukosa. Pakai nyalain lampu nih. Glukosa ini nggak bisa masuk sendiri ke dalam rumah. Dia butuh bantuan kunci yang namanya insulin. Problemnya, penderita diabetes itu kuncinya rusak. Itulah yang disebut dengan diabetes mellitus tipe 2. Atau kadang tukang kuncinya itu nggak ada sama sekali. Dan itulah yang disebut dengan diabetes mellitus tipe 1. Akibatnya, glukosa jadi numpuk di jalan raya depan rumah kita, alias aliran darah kita. Karena nggak bisa masuk ke dalam sel untuk jadi energi, gula yang numpuk ini mulai merusak dinding pembuluh darah, saraf, sampai dengan ginjal. Itulah kenapa penderita diabetes merasa lemas meskipun kadar gula di darahnya sangat tinggi. Karena gulanya itu nggak bisa masuk ke tempat yang seharusnya. Nah, disinilah bagian paling kelamnya. Selama ribuan tahun sejak zaman mesin kuno, diabetes adalah vonis mati. Kenapa? Karena nggak ada obatnya sama sekali. Pasien itu cuma disuruh diet yang sangat ketat sampai kelaparan supaya kadar gulanya itu nggak ngelonjak. Tapi mereka tetap bakal meninggal dalam hitungan bulan. Sampai akhirnya di tahun 1921, ada sebuah keajaiban yang terjadi di Toronto, Kanada. Seseorang bernama Frederick Banting bersama dengan timnya berhasil menemukan yang dinamakan insulin. Dengan penemuan insulin ini ada kejadian yang sangat bersejarah. Nah, jadi dulu ada sebuah ruang rawat inap di rumah sakit. Isinya itu anak-anak yang koma karena diabetes dan tinggal menunggu ajalnya saja. Terus, para peneliti masuk dan nyuntikin insulin ke anak yang pertama, anak yang kedua, dan sebelum mereka selesai nyuntikin anak yang terakhir di ruangan itu, anak yang pertama disuntik itu sudah mulai bangun dari koma. Dan itulah momen paling ajaib dalam sejarah kedokteran. Tapi ingat, meski sekarang ada insulin, jumlah penderita diabetes itu justru wow di abad ini. Kenapa? Karena tubuh kita didesain untuk bergerak dan mencari makan. Didesain untuk berburu dan bertani. Beda dengan saat ini yang selalu duduk diam untuk kerja sambil dibanjiri gula prosesan. Entah donat lah, boba lah, geprek lah. Diabetes mungkin sudah ada sejak zaman kuno, tapi gaya hidup kita lah yang menentukan apakah kunci sel kita tetap berfungsi atau rusak sebelum waktunya. Kabar baiknya, untuk tipe 2, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki kunci ini dengan pola makan dan juga olahraga. Pada akhirnya, sejarah diabetes mengajarkan kita bahwa kesehatan adalah keseimbangan. Gula itu adalah energi, tapi tanpa aturan yang benar, dia bisa jadi racun bagi tubuh kita.
Buat kalian yang merasa pacar kalian terlalu manis sampai bikin diabetes, coba dicek lagi. Itu emang dia beneran manis karena cantik? Atau jangan-jangan dia emang butuh asupan insulin? Ingat, yang berlebihan itu biasanya nggak sehat, termasuk janji manis yang nggak ditepatin. Dan seperti biasa, terima kasih.